Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal din wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihati bi fadlihi taqsal ghayat. Adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi subhanaka ya rabbana la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Amma ba'd. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah azza wa jalla, hayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah pertemukan kita kembali pada majlis kita di Sabtu hari ini. Saya minta maaf ya Pak Syukri ya dan jamaah sekalian. Sabtu lalu semestinya kajian kita, tapi berhubung waktu itu kami juga baru pulang dari Turki, baru beberapa hari dari Istanbul, sempat karantina juga, jadi tim juga sempat kelelahan. Makanya kemudian kita putuskan untuk pindahkan ke Sabtu ini, ya. Sebulan sekali kan? Ya, sebulan sekali insyaallah, ya. Sabtu subuh biidznillah. Nanti kita cari waktu yang pas untuk isi di masjid ini. Alhamdulillah, tentunya kita juga bersyukur Bapak Ibu sekalian. Allah izinkan kita sholat subuh berjamaah di tengah kesulitan jalan ya. Subhanallah, saya kaget-kaget tadi jalannya ya. Ternyata lagi direnov ya. Saya kira saya lagi di Sinjai atau di Luwu. Saya lagi di Tanjung ternyata. Subhanallah ya. Hampir-hampir tadi lompat mobil ya. Gara-gara dia tidak tahu kalau jalannya di beton tuh. Tapi alhamdulillah Allah menyelamatkan semua kita. Tidak jadi. Kita langsung lihat, diperbaiki jalan. Subhanallah. Ya, maka bersabar Ki. Nah, ini orang-orang Tanjung ya. Bersabar. Subhanallah. Ya. Kalau di dunia saja kita untuk sebuah kebaikan, lalu kemudian kita merasakan kesulitan di jalan menuju satu tempat, kata para ulama, lebih menyedihkan kalau kita kesulitan di jalan menuju surga. Maksudnya apa? Nanti di akhirat kalau kita sulit melewati sirat, Bapak Ibu sekalian. Ada namanya as-sirat. Sirat itu kata Rasulullah SAW, jalanan yang sangat tipis, lalu kemudian dia dilalui oleh setiap umat, setiap manusia. Yang bahkan dikiaskan oleh sebagian para ulama itu tipisnya lebih tipis dari rambut. Ada yang mengatakan bahwa sebagian mengatakan sepertujuhnya rambut. Antum bayangkan. Itu namanya as-sirat. Di bawahnya sudah ada api yang menyala-nyala. Subhanallah. Jalan yang paling sulit yang setiap manusia akan lalui. Ada yang kal burak, kata Rasulullah. Ada yang akan melewatinya seperti burak, cepat karena amalan solehnya. Dan ada yang akan merangkak. Makanya dalam surah Al-Mulk Allah mengatakan, afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda. Apakah kalian mengira orang yang merangkak, ya, dan ini Masya Allah, merangkak kan biasa pakai tangan Bapak Ibu sekalian. Ini merangkak dengan wajah, muka yang dipakai jalan. Subhanallah. Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda, kata Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Mulk. Apakah kamu kira orang-orang itu lebih dapat petunjuk amma yamshi sawiyan ala sirati mustaqim, dari orang yang berjalan tegak ya, di atas sirat al-mustaqim, di atas sirat yang lurus ya. Kapan dia bisa tegak Bapak Ibu sekalian? Ketika kemudian dia beramal saleh di dunia. Kapan orang-orang bisa tegak di akhirat? Ketika dia bertobat dari dosa-dosanya, dia beristighfar, dia berhijrah. Kapan orang bisa tegak Bapak Ibu sekalian?
ketika kemudian dia menghadapi dirinya di sirat, orang-orang yang sudah terbiasa menghadapi kesulitan di dunia. Makanya para ulama mengatakan al-ajrah atau al-ujrah, pahala seseorang itu biqadril masyaqqah, sesuai dengan beratnya yang dia tempuh, perjalanannya yang berat. Maka hari ini mungkin saya yang paling banyak pahala, mungkin perjalanan saya berat, Bapak Ibu sekalian. Saya dari Baruga ya, berat. Maka kata para ulama, al-ujrah biqadril masyaqqah, semakin berat kamu mendapatkan sesuatu, semakin sulit kamu mendapatkan sesuatu di jalan Allah, maka semakin besar pahalamu di sisi Allah. Ini rumus kehidupan. Maka orang-orang yang biasa mengeluh dengan ujian-ujiannya, orang-orang yang biasa mengeluh dengan cobaan-cobaannya, itu biasa mereka karena tidak mengerti kaidah ini. Kaidah ketika Anda sulit, ketika kita sulit menghadapi sebuah amal saleh, melaksanakan sebuah ibadah di sisi Allah, disitulah sebenarnya cara Allah untuk mengangkat pahala kita, mengangkat derajat kita. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, asyaddun nas bala'an al-anbiya, thumma salihina min ba'dihim, thumma salihina min ba'dihim. Orang yang akan kalian temukan paling berat masalahnya, paling berat ujiannya, paling berat penyakitnya, paling berat cobaannya, para nabi. Thumma salihina min ba'dihim. Lalu orang soleh setelahnya. Lalu orang soleh setelahnya. Diurutkan orang soleh itu sesuai dengan ujiannya. Maka kalau Anda mau lihat orang soleh, gampang ikhwan sekalian. Lihat, banyak nggak ujiannya? Kalau dia banyak ujiannya, dia orang soleh. Berbanding lurus ujian dengan ketaatannya. Jadi orang soleh itu cirinya banyak ujiannya. Ujiannya berbanding lurus dengan ketaatannya. Diuji tapi nggak pernah ketinggalan sholat subuh. Diuji tapi nggak pernah lupa ngaji. Diuji tapi nggak pernah lupa sedekah, misal. Diuji tapi nggak pernah lupa baca Quran. Itulah orang saleh. Maka kaidah ini sebenarnya harus ada dalam kehidupan kita, Bapak Ibu sekalian. Lihat Ayub, penyakitnya paling berat. Lihat Zakaria, terlambat punya anak. Ketika mati dibunuh. Yahya dibunuh. Lihat Yusuf alaihissalam, dikeroyok 10 kakaknya. Bayangkan 10, Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda mungkin bersih tegang atau enggak cocok dengan 1 kakak, 2 kakak, 1 adik, 2 adik, ini Yusuf 10 kakaknya. Antum bayangkan. Dan semuanya membuat tipu daya untuk menghancurkan dan membinasakan Yusuf dengan cara mereka. Diceritakanlah di dalam Al-Quran. Iya. Dibawalah Yusuf, diminta izin ke ayahnya Yakub. 10 orang kakaknya membawanya kepada sebuah tempat yang sangat jauh. Di sana ada sebuah sumur yang sangat dalam. Dilemparlah Yusuf ke dalam sumur. Ini cerita Quran, ini bukan dongeng Bapak Ibu sekalian. Allah cerita ini karena terjadi sepanjang zaman. Sampai kiamat akan ada saudara bersih tegang dengan saudaranya, akan ada. Sampai kiamat akan ada saudara tidak menyukai saudaranya, padahal seibu sebapak, Bapak Ibu sekalian. Supaya Anda yakin bahwa kalau kamu bermasalah, masalahmu dengan saudaramu, coba bandingkan dengan masalah Yusuf. Kalau kamu belum punya anak setelah menikah, lalu kamu menyalahkan Allah. Berapa tahun Anda menikah? Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Zakaria ratusan tahun baru punya anak. Anda bayangkan. Jadi coba lihat, itu kisah dalam Quran, Pak. Sudah dijadikan Allah kisah-kisah. Makanya dalam Quran itu ada satu surah namanya Al-Qasas, kisah-kisah, cerita-cerita. Dan kalau Anda urutan Quran, Anda menemukan 2/3 isi Quran itu kisah. Gak ada ya kita temukan perintah terus, larangan terus, subhanallah. Bukan cara Allah memberi hidayah pada manusia. Makanya ketika saya berceramah, saya selalu memakai kaidah yang digunakan oleh syekh saya di Sudan. Apa kaidahnya? Titipkan dalam setiap ceramahmu kisah. Ingatkan kisah Nabi, ingatkan kisah orang saleh, ingatkan kisah para sahabat yang Allah abadikan dalam Quran. Ada kisah Abu Bakar di Gua Thur, ketika kemudian mereka
dia dan Rasulullah dikejar oleh orang kafir Quraisy, dan mereka orang kafir Quraisy sudah berada di depan gua. Lalu Allah turunkan surah At-Taubah ayat 40 ketika Allah mengatakan, idhuma fil ghar. Ingatkah kalian ketika dua orang mulia ini, Muhammad dan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, fil ghar, di dalam sebuah gua yang sempit. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika kemudian salah satunya takut. Siapa yang takut? Abu Bakar. Dia takut karena apa? Bukan karena dirinya. Dia takut karena takut khawatir Rasulullah kenapa-napa. Rasulullah dibunuh oleh kafir Quraisy. Maka kemudian Allah tenangkan lewat lisan nabinya. Ketika Allah abadikan dalam sebuah ayat, idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibi, ketika Rasulullah mengatakan pada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih wahai sahabatku, Allah bersama kita. Coba lihat ini. Ini perjuangan yang dahsyat. Dan cerita mana ini? Cerita Quran. Agar kemudian orang-orang yang menyampaikan agama ini sadar bahwa Allah saja yang punya langit dan bumi, yang menciptakan manusia, memberikan hidayah kepada manusia lewat cerita-cerita, kisah-kisah. Dan tidak ada kisah yang lebih baik daripada kisah Al-Quran. Kisah yang pasti benarnya. Pemuda, sekelompok pemuda diikuti anjingnya, anjingnya jadi mulia gara-gara pemudanya. Pemuda Kahfi namanya. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا, mereka mengatakan, فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة. Ketika mereka berdoa, ya Allah, karuniakan pada kami rahmatmu, kasih sayangmu ya Allah, kami lagi dikejar ini ya Allah. Wahai lana, dan berikan kepada kami petunjuk, min amrina rasyada, jalan keluar ya Allah. Dikejar Pak, raja yang kejar Bapak Ibu sekalian. Anda tahu nggak solusinya Allah apa? Ketika mereka dikejar karena mereka mengatakan tiada Tuhan selain Allah, dikejar oleh raja, mereka sekelompok anak muda diikuti anjing Pak. Apa solusi Allah? Ditunjukkan sebuah gua, masuk, sembunyi di sini, nggak berani keluar. Tidur malamnya nggak bangun-bangun Bapak Ibu sekalian. 300 wazdadu tis'a. Kata Allah dalam Al-Quran, mereka walabithu fi kahfihim, lalu mereka tidur di dalam gua itu 300 wazdadu tis'a. 300 tahun ditambah 9 tahun. Berapa? 309 tahun tidur. Gampang saja kalau Allah itu mau menyelamatkan manusia. Gampang saja kalau Allah mau menolong kita. Tapi kalau mau masuk surga, itu yang tidak gampang. Seandainya gampang masuk surga Bapak Ibu sekalian, itu owner-ownernya, iya, iya, orang-orang non muslim yang sudah punya perumahan hampir di seluruh titik di Indonesia mewah-mewah, iya, punya rumah sakit mewah-mewah, punya mall-mall mewah-mewah. Kalau gampang masuk surga, tidak mungkin Allah, iya, berikan semudah itu kepada mereka. Padahal dalam hadis Muslim Rasulullah mengatakan, ad-dunya, dunia ini sijnul mu'min, penjaranya orang beriman, wa jannatul kafir, dan surganya orang-orang kafir. Hadis Muslim loh ini, Anda nggak bisa nolak. Bukan saya yang ngomong. Ini tuh penjara Bapak Ibu sekalian. Dunia itu penjara. Kalau diuji, kita diuji dalam penjara. Kalau diberi nikmat, kita diberi nikmat dalam penjara. Karena dunia ini, kata Rasulullah dalam hadis yang lain, kata Rasulullah dalam hadis yang sahih, ketika dimasukkan tangan lalu kemudian diangkat jari-jari, kata Rasulullah, dunia ibarat seorang di antara kalian memasukkan jari-jarinya ke dalam lautan, laut, bukan danau, bukan waduk, bukan sungai, laut, kata Rasulullah. Lalu dia mengangkat jari-jari itu, apa yang menetes dari setiap jari-jari, itulah dunia. Itulah kenapa Pak, 2 rakaat salat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Rasulullah tidak katakan salat subuhnya, Rasulullah katakan sebelum subuhnya. Saking gak berharganya dunia ini Bapak Ibu sekalian. Coba lihat ini, coba lihat ya. Ini dari kompleks kita, berapa orang Islam tinggal di Tanjung misalkan, taruhlah ya, berapa yang sholat subuh Pak? Berapa yang ambil 2 rakaat sebelum subuh?
Makanya pernah salah seorang tabi'in ketika kemudian dia kelewatan sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat, menangis dari pagi sampai maghrib. Dia bilang, hari ini saya kalah dari dunia saya. 2 rakaat sebelum subuhnya, kata Rasulullah, lebih baik dari dunia dan seisinya. Kata Rasulullah, ini hadis Muslim. Bagaimana sholat subuhnya Bapak Ibu sekalian? Bagaimana berjamaahnya? Sholat subuh berjamaah. Bagaimana dengan ke masjidnya? Kata Rasulullah SAW, Basyiru al-masya'in, Basyiru bil-masya'in, Basyirul masya'ina fid dhalam. Sampaikan kabar gembira bagi orang-orang yang keluar di tengah kegelapan malam. Yang maksud malam ini malam mendekati subuh. Dia sudah keluar dari rumahnya. Ya. Dahulu orang-orang tahu masya itu berjalan kaki. Al-masya'in orang yang berjalan kaki. Fil dhalam di tengah kegelapan malam. Ya. Bin nuritam kata Rasulullah, dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Ya. Jadi coba khusus sholat subuh ini coba lihat lagi-lagi kembali pada tema awal kita tadi, bahwa pahala seseorang, derajat seseorang sesuai dengan beratnya ujian, beratnya masalah yang Allah berikan padanya. Basyirul masya'in, coba lihat yang diberikan cahaya sempurna, hadisnya itu sholat subuh saja Bapak Ibu sekalian. Kalau sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu juga masuk pada hadis yang umum. Apa hadis umumnya? Kata Rasulullah SAW, langkah yang pertama kebaikan, 10 kebaikan. Langkah yang kedua menghapuskan dosa. Maka setiap orang yang ke masjid, langkah pertama kebaikan, langkah selanjutnya dosa. Begitu seterusnya Bapak Ibu sekalian. Kebaikan, dosa, kebaikan dan seterusnya. Kecuali sholat subuh. Ada tambahan khusus sholat subuh Bapak Ibu sekalian. Sholat subuh ada cahaya yang sempurna, bukan sekedar cahaya. Cahaya yang sempurna di hari kiamat. Dan kata Rasulullah, sholat terberat, ini ada hadis sahih. Kata Rasulullah, sholat terberat orang munafik itu 2, sholatul isya wa sholatul fajr, sholat isya dan sholat subuh. Ya. Maka kemudian ketika orang berat melaksanakan kedua sholat ini, maka itu ada ciri-ciri kemunafikan di dalamnya. Ya. Makanya kalau kemudian kita mungkin pernah merasa beberapa kali terlambat sholat subuh, masbuk, kemudian bahkan mungkin sudah mau jam 6 baru sholat subuh, itu langsung evaluasi diri Bapak Ibu sekalian. Karena kalau sholat subuhnya terlambat, sholat subuhnya tidak tepat waktu, maka biasanya sholat-sholat yang lain akan seperti itu. Makanya diukur. Ada dulu seorang ulama ketika kami di Sudan, itu ketika majelis ilmu, setelah selesai majelis ada forum tanya jawab. Ketika forum tanya jawab, salah seorang mahasiswa bertanya, beliau mengatakan, dia katakan, ya Syekh, alaisal fajar, bukankah waktu fajar itu, bukankah waktu fajar itu adalah waktu yang sangat berat bagi kami, karena kadang-kadang kami mengerjakan tugas di malam harinya. Bukankah waktu fajar itu adalah waktu yang berat bagi setiap mahasiswa, karena biasanya mereka begadang malam harinya, sulit tidurnya. Lalu Syekh mengatakan, bukan tentang begadangnya, bukan tentang mengerjakan tugasnya. Atadrun, kata Syekh, apakah kamu tahu Allah berfirman dalam Al-Quran, ini firman Allah dalam surah Az-Zariyat Bapak Ibu sekalian, di juz ke-27 Allah mengatakan, perhatikan ya, kanu, orang-orang soleh itu dulu, qalilan, waktu tidur sedikit, minal lail, al-lail malam, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, yahja'un tidur. Kata Syekh, orang soleh dulu itu di waktu malam sedikit tidurnya. Kalau dalam as-sajadah, as-sajadah ini disunnahkan Rasulullah dibaca pada 2 waktu. Waktu pertama hari Jumat subuh,
Jadi kalau imam masjid Jumat subuh itu kalau mau ikuti sunnah, usahakan rakaat pertama baca as-sajadah, rakaat kedua baca al-insan. Al-insan itu juz ke-29. Kalau di surah as-sajadah lebih dahsyat lagi bahasa Allah. Apa lebih dahsyat lagi bahasa Allah? Ini sepertilah kayak saya mungkin kalau mau ke sini, saya harus telepon ini anggota saya masing-masing. Karena pekan lalu kan begitu kejadian Jambal Sukri. Saya sudah siap, anggota saya kasihan yang tidak datang-datang ini, tim saya. Kalau kami jauh, berarti kami harus start lebih awal. Kalau saya ada tim media dan ada saya driver, maka saya harus ingatkan keduanya. Dalam as-sajadah Allah mengatakan tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Coba bayangkan ya. Kira-kira kayak saya lah tadi tidur. Tadi malam pulang jam berapa kita dari musyawarah? Habis musyawarah jam 11:30, tiba di rumah jam 12:30. Ya, saya banyak musyawarah sekarang karena sekolah saya sudah tanggal hari Ahad ini orientasi wali murid nih, wali murid dari Mamuju, Pasangkayu itu mau datang. Jadi kita rapat terus nih. Selesai meeting jam 12, balik sampai setengah 1. Saya bilang, waduh, ini Tanjung Bayang ini Sabtu. Saya bilang, tidur nggak ya? Saya pasang alarm Pak, saya pasang alarm berapa alarm itu? Karena 3:30 harus jalan, jauh, dan kita harus bertemu di titik lagi. Saat driver jemput, saya jemput tim media, kita ketemu lagi. Subhanallah. Allah menceritakan orang soleh terdahulu itu seperti itu kisahnya. Bahkan lebih dahsyat, kita ada alarm, dia nggak ada. Kata Allah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Mereka lambung-lambung mereka itu kayak nggak betah di atas tempat tidurnya. Makanya mereka palingkan badannya, kayak gelisah. Mereka tidur itu kayak tidur yang kayak waspada. Jangan lewat ini, jangan lewat. Jangan sampai lewat waktu fajar, sepertiga malam terakhir, jangan lewat. Makanya sedikit tidurnya mereka. Antum tahu Rasulullah SAW itu sedikit tidurnya di waktu malam, tetapi ikhwas kalian, dia ada qailulah di siang hari. Makanya sunnah tidur siang hari itu, biar setengah jam ikhwan, antum tidur. Saya biasa di kantor biar di atas meja, yang penting saya tidur. Atau di mobil, sekali di mobil. Di mana jadwal? Oke, di sana Ustaz. Oke, bangunkan ya. Saya tidur. Nanti sampai di tempat ceramah baru bangun. Itu hikmah, subhanallah. Karena malam itu waktu mulia. Makanya kenapa Allah turun sampai ke langit di sepertiga malam terakhir. Dan antum tahu sepertiga malam terakhir itu ya menjelang subuh. Kira-kira 2 jam menjelang subuh. Jadi kalau subuh jam 4:15, maka jam 2:15, jam 1:15 itu ada Allah sedang turun ke langit dunia. Coba Allah pilih sepertiga malam terakhir. Apa hikmahnya coba? Kenapa Allah nggak turun siang hari? Di mana Allah turun? Di langit. Hadisnya Bukhari, Bapak Ibu sekalian. Hadis Bukhari, ini bukan cerita saya, ini bukan sekedar omongan, ini sahih yang ceritakan Rasulullah. Kata Rasulullah, nazala rabbukum. Dalam hadis Bukhari, turun Tuhan kalian. Kapan turun? Dari mana dia turun? Dari arsy. Di mana arsy itu? Di atas langit ke-7. Bayangkan, langit dunia ini kecil. Kalau kita belajar planet saja waktu SD, subhanallah, bumi itu termasuk planet yang sangat kecil. Kalau dibanding dengan matahari berapa? Gak ada apa-apanya bumi ini. Antum bayangkan. Dan di atas angkasa-angkasa semua itu, makanya kita mengatakan al-alamin. Alam itu alam semesta. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Rabbul alamin itu Tuhan semesta alam. Dia berada di mana? Di atas arsy, di atas langit ke-7. Yang sangat tinggi, bersemayam di atas arsy-Nya. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Dan antum bayangkan ikhwan, itu setiap malam, kata Rasulullah, wa dzalika kulla lailah. Dan itu turunnya Allah setiap malam. Apa yang dilakukan Allah? Di mana Allah? Di langit yang Anda lihat. Apa yang Allah lakukan? Hal min abdin, hal min mustaghfirin. Ada enggak yang beristighfar lalu aku ampuni dosanya? Hal min taibin, adakah yang bertaubat
lalu aku kabulkan taubatnya, aku terima taubatnya. Dan ketiga, hal min sa'ilin, adakah yang minta hajat, mau umroh, mau haji nggak punya duit, mau nikah, mau apa, mau sukses, mau bahagia, apa yang Anda minta? Kata Rasulullah, dia bertanya, Allah bertanya tiga hal ini. Hal min mustaghfirin faghfirulah, hal min taibin fa'atuba alaih, hal min sa'ilin fa'utiyah. Ada enggak yang istighfar minta ampun saya ampuni, ada enggak yang bertobat saya terima tobatnya, dan ada enggak yang minta hajat saya kabulkan hajatnya. Maka para ulama mengatakan, kalau ada permintaanmu untuk urusan duniamu ataupun akhiratmu dan kau belum pernah minta di waktu tahajud, permintaanmu palsu. Kau main-main itu. Mau ke haji tapi tidak pernah bangun tahajud minta, ya Allah mudahkan haji saya. Mau apa misalkan? Iya. Mau punya anak tapi nggak pernah bangun tahajud untuk minta, ya Allah berikan saya anak. Waktu-waktu lain mustajab, Pak, mustajab. Ada waktu mustajab, tapi tidak ada kala waktu mustajab sepertiga malam terakhir. Dari 24 jam, waktu paling mustajab untuk ibadah dan doa sepertiga malam terakhir. Nggak ada yang kalah itu, bagus. Makanya ketika ada orang kesulitan dalam beribadah, mau hafal Quran, mau anaknya jadi penghafal Quran, mau keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, mau dikaruniai rumah yang bagus, harta yang bagus, jabatan yang bagus, semuanya dunia maupun akhirat apapun, minta sama Allah. Dan sebaik-baik engkau meminta di waktu sepertiga malam terakhir. Kebalikan manusia, Bapak Ibu sekalian. Manusia kan ketika kita minta terus, mereka malas. Mereka mengatakan, aduh ini orang kayak tidak punya malu, minta terus misalkan. Tapi Allah justru tidak. Semakin panjang kau meminta, semakin sering kamu meminta, semakin bahagia Allah. Cuman Allah tampung satu kali, lalu kemudian Allah berikan kejutan. Itu cara Allah. Dan cara Allah menjawab doa itu tiga hal, Bapak Ibu sekalian. Kata para ulama, yang pertama Allah berikan sesuai permintaan. Ya, kalau kita minta punya anak, tidak lama Allah kasih anak. Minta diberangkatkan umroh, tidak lama ada cara Allah kita bisa berangkat umroh, dan seterusnya. Yang kedua, diberikan oleh Allah orang itu pahala sebagai ganti daripada permintaannya. Ditahan dulu permintaannya, karena Allah yang lebih tahu baik enggak itu. Bisa jadi orang minta anak, tapi menurut Allah kalau kau punya anak, nanti kau tidak lebih taat daripada kau sebelum punya anak. Makanya biar saja kau tidak punya anak, karena kau lebih taat dan saleh. Allah yang lebih tahu, Bapak Ibu sekalian. Makanya ada orang yang kadang-kadang permintaannya sudah lama dia berdoa, bangun terus tahajud tapi belum dikabulkan. Jangan hussuudzon, jangan berprasangka buruk, karena Allah yang lebih tahu mana yang terbaik untuk dirimu. Maka biarkan teruslah bangun, teruslah berdoa, dan biar lihat bagaimana Allah mengatur. Tidak jadi maumu, tapi yang jadi mau Allah, dan ternyata mau Allah lebih indah dari mau. Ada kisah di Sudan, Bapak Ibu sekalian. Jadi orang ini, ya, yang cerita Syekh. Jadi Syekh ini bercerita, dan ini mungkin sebagian kita sudah pernah dengar ya. Orang ini, Bapak Ibu sekalian, ketika kemudian dia berangkat untuk sebuah muktamar. Jadi dia ada muktamar, itu bahasa Arab, artinya konferensi. Ada seorang Syekh di Sudan bercerita. Ketika kita majelis, lalu kemudian Syekh mengatakan, karena di Amerika, jadi di Amerika itu ada seorang dokter Muslim. Seorang dokter ini, dia ada konferensi di daerah bagian tertentu di Amerika, nggak diceritakan, saya lupa di daerah mana. Pokoknya berangkatlah dia dari Washington, ibu kota, ke tempat itu, pakai pesawat. Qadarullah, ketika kemudian dia lagi menunggu pesawat, ternyata pesawat yang akan dia naiki itu rusak. Ada partnya yang rusak. Lalu kemudian pihak bandara mengumumkan bahwa pesawat penerbangan dari Washington DC ke, taruhlah misalkan apa gitu, daerah Boston kah atau New York kah atau apalah, ya,
itu sedang bermasalah, maka delay selama 4 jam. Dokter ini datang menghadap ke pihak bandara, dia mengatakan saya harus sampai di tempat itu. Dia katakan kenapa? Karena saya ada konferensi, kamu nggak bisa. Saya konferensi saya lah pengisi materi. Setelah saya mengisi materi, saya sudah ditunggu dengan jadwal operasi di tempat itu. Maka kamu harus carikan saya cara untuk saya sampai di sana. Apapun itu saya akan bayar. Dokter, spesialis, profesor lagi. Kata pihak bandara, nggak bisa Pak, cuaca juga lagi buruk. Nggak bisa, memaksakan diri nggak bisa. Akhirnya dia keluar dan dia kemudian mengambil sebuah taksi. Dia katakan kemana? Ke tempat itu. Dia katakan nggak mungkin sampai. Maksimal perjalanan ke sana 2 hari 2 malam. Dia katakan. Lalu kemudian dia berhitung jam. Nggak mungkin ini nggak ada jalan. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Dia menyewa jet pribadi. Berangkatlah dia dengan jet pribadi itu. Dia bayar mahal. Demi mengejar tugasnya ini. Berangkat jet pribadi. Pas di pertengahan jalan cuaca makin buruk, jet pribadinya turun mendarat. Mendadak. Tadinya mau ke suatu tempat, dia turun. Tapi paling tidak jaraknya sudah semakin dekat. Tadinya tinggal sekian, jadi tinggal sekian. Akhirnya jarak itu bisa ditempuh dengan mobil. Dia komunikasilah kanan kiri, tiba turun jet pribadi, dia langsung ambil taksi. Cuaca masih buruk Bapak Ibu sekalian. Dia berangkatlah. Ambil mobil, berangkat. Ketika kemudian perjalanan karena cuaca buruk, mobilnya mogok. Ada pilihan. Konferensi udah lewat. Operasi gak bisa. Gak ada. Dia mau ngapain dia kalau dia jauh? Akhirnya untuk kemudian menenangkan diri, dia cari tempat yang bisa dia mampir. Mobil mogok. Turun dari mobil, cari tempat. Mana? Ada sebuah gubuk. Gubuk. Dia bawalah alat-alatnya, dia bawalah tas-tasnya turun. Ketuk-ketuk. Lama 1 kali, 2 kali. Nanti yang ketiga baru kemudian masuk. Dan ini muslim ya. Profesor ini muslim. Lalu kemudian dia buka. Ketemu dengan orang yang juga kelihatannya keturunan Pakistan seperti itu. Nenek-nenek tapi. Masuklah. Nenek ini gak banyak bicara. Come in please. Oke, masuk. Duduk dia lihat itu gubuk. Nggak ada apa-apa. Apa dia bikin nenek sendiri di gubuk ini? Apalagi ini lagi musim salju Pak. Yang membuat itunya mogok itu ya karena salah satunya salju yang sangat lebat. Apa yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Sambil menghangatkan badannya di tungku-tungku kayu-kayu bakar. Lalu kemudian nenek itu berdoa di atas sejadahnya. Masuklah di dalam hatinya ini dokter bahwa ini muslimah juga ini. Dia berdoa. Tapi lama doanya, lama Bapak Ibu sekalian. Dia berdoa lama, dia zikir. Habis itu dia ambil lagi teh, dia kasih lagi. Please, tea. Oke, kemudian dia kembali lagi ke atas sejadahnya. Dan lama kemudian dia masuk ke dalam sebuah kamar ketika ada suara tangisan anak menangis. Begitulah, ada suara tangisan. Nenek itu masuk kamar. Dokter ini curiga, kenapa tangisan? Tangisan anak kesakitan. Bukan tangisan anak biasa, ini tangisan anak kesakitan. Nenek keluar, ambil minuman begitu. Lalu dia beranikan bicara, Nek, siapa yang ada di dalam? Dia katakan cucu saya. Lalu nenek mengatakan dia sedang sakit. Orang ini mengatakan sakit apa? Dia katakan di dalam ususnya itu terdapat penyakit yang mana kalau dia makan itu dia pencernaannya tidak normal seperti manusia biasa. Jadi akhirnya setiap kali makan kesakitan. Lalu kemudian dokter itu mengatakan, kenapa tidak dibawa ke rumah sakit? Dia katakan, saya sudah bawa ke semua puskesmas yang ada di sini. Tidak ada yang mampu. Lalu saya sudah bawa ke rumah sakit terbesar yang ada di daerah sini. Dia katakan, lalu apa kata dokter? Kata dokter, operasi ini, kelainan anak ini, itu hanya bisa disembuhkan oleh seorang dokter yang ada di Washington, di ibu kota. Dia sebutlah nama dokter, yang mana dokter itu adalah ini orang. Di mana? Di Washington. Kata dokter di situ, ini harus dirujuk ke ibu kota.
Dan di ibu kota itu hanya ada satu dokter yang spesialis sekali masalah seperti ini. Saya lupa penyakit ususnya itu kayak bagaimana lah, lupa lah. Yang penting penyakit di pencernaan. Nggak normal pak. Iya, makan itu nggak normal, pencernaannya nggak normal. Karena udah, kalau mau dioperasi pun kami nggak mampu. Ada satu dokter itu disebut namanya oleh nenek. Masuk nenek ke dalam, menangis dokter. Lama ini dokter menangis. Setelah dia menangis, dia bongkar alat-alatnya. Dia bongkar alatnya. Dia siapkan di luar. Lalu kemudian dia ketuk kamarnya itu anak. Lalu dia katakan, "Nek, come in please." Dia katakan, "Kemarilah." Kemarilah nenek. Lalu kemudian dia katakan, dengan bahasa Inggris ya tentunya, dia katakan, "Percayakah kamu? Sayalah dokter yang dimaksud oleh rumah sakit itu." Kata nenek, "Gak mungkin, gak mungkin." Dia katakan, "Bagaimana mungkin kamu? Siapa kamu?" Dia katakan, "Saya profesor ini namanya." Saya lupa namanya. Saya jujur, iya, lupa namanya. Tapi Anda bisa cari kisah ini, banyak sekali diceritakan oleh syekh-syekh dan ustadz-ustadz di mana-mana. Ini menunjukkan kekuatan doa, menunjukkan tidak ada yang mustahil. Dan salah satu amalan rutin nenek itu adalah berdoa di sepertiga malam terakhir. Banyak ini, coba cari. Ustadz Yusron pernah kisahkan ini. Ustadz, banyaklah ustadz-ustadz. Karena mereka juga dengar dari syekh-syekh. Dan saya juga dengar dari syekh. Ini kisah nyata ya ikhwan. Lalu kemudian nenek nggak percaya. Sampai dikeluarkan kartu nama. Ini nama saya. Nenek menangis. Lalu kemudian dia katakan sama nenek, "Nek, tahukah nenek? Gara-gara doa nenek, cuaca berubah. Tadinya saya berangkat, saya tidak pernah menyangka akan turun badai salju. Cuaca baik-baik saja. Sampai tadi malam kami mengatakan bahwa besok saya akan mengisi konferensi jam sekian di sana. Bukan di tempat nenek, di sana, masih jauh nek." Kalau dia katakan, "Tahukah, gara-gara nenek, pesawat saya mogok, rusak. Gak jadi berangkat. Saya naik jet pribadi, turun mendadak. Saya naik mobil mogok." Dan seakan Allah ingin mengatakan pada saya, "Wahai dokter, tinggalkan konferensimu, tinggalkan operasimu yang jauh di sana. Ada satu operasi yang kau perlu untuk datang ke sini. Yang tidak perlu seorang nenek ini pergi ke sana karena dia tidak mungkin mampu. Yang tidak perlu anak ini ke sana. Biarlah kamu yang mendatanginya." Menangis nenek, menangis dokter. Dikerjalah itu anak, di situ dikerja Bapak Ibu sekalian. Ini dokter sudah bawa minimal peralatan-peralatan yang sudah dia punya Bapak Ibu sekalian. Dia kerja. Ya. Sebagai permulaan, lalu kemudian diberikan obat-obat, lalu setelah itu baik keadaan, dibawalah ke rumah sakit terdekat dan dikerja di rumah sakit terdekat, dioperasi di rumah sakit terdekat, sembuhlah anak itu. Coba bayangkan, dikerja di rumah, dikasih obat-obat, setelah selesai menunggu cuaca baik, dibawa oleh dokter itu cepat, ditelepon kanan kiri, datang semua ambulans, berangkat dia, dioperasi segera, sembuh anak itu. Siapa punya mau Bapak Ibu sekalian? Allah. Cuman kadang-kadang kita yang nggak yakin kalau ternyata ketika kita beramal saleh, kita berjuang sedikit. Apa Pak solat yang paling berat? Solat subuh, solat isya. Dibandingkan solat isya mungkin lebih berat solat subuh karena kita tidur dulu. Apa solat sunnah yang paling berat? Tahajud. Makanya Allah turun di situ. Waktu-waktunya Anda capek bekerja seharian, Anda mau istirahat di rumah, Anda keluarkan semua tenaga dari pagi sampai malam, lalu kemudian Anda harus bangun sholat tahajud. Berat. Bagi Allah itu ujian bagi kita. Dikasih berat ini sholat supaya kemudian Allah berikan banyak karunia di sini. Makanya di antara sholat yang pertama kali diturunkan Allah pada Rasulullah bukan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bapak Ibu sekalian, sholat pertama yang diturunkan kepada Rasulullah sholat malam. 2 surah, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddatsir. Wahai Muhammad yang sedang berselimut, bangun. Kum fa'anzir, al-muddatsir. Qumil laila illa qalila. Bangunlah di waktu malam meski sedikit. Nisfahu, setengah malam kamu salat. Awinkus minhu qalila, au kurangi sedikit. Lalu kemudian dari banyak salat malam hingga kemudian yang terakhir yang sering dirutinkan Rasulullah 11 rakaat.
8 tahajudnya, 2, dan 3 witirnya. Dan itu dipersaksikan oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Bapak Ibu sekalian mulakan Allah, maka derajat seseorang, doa seseorang, amal saleh seseorang, ibadah seseorang, Bapak Ibu sekalian, pasti selalu berbanding lurus dengan ujian yang dia datang, ujian yang dia hadapi, ujian yang datang kepadanya. Justru ketika kita banyak ujian, Bapak Ibu sekalian, di saat itulah Allah ingin kita naik derajat, Bapak Ibu sekalian. Allah ingin mengangkat derajat kita. Allah ingin mengangkat kita punya amalan. Allah ingin mengangkat kita punya perjuangan. Karena disitulah ada pahala yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Makanya ulama dahulu ketika mereka mendapatkan ujian, mereka begitu bahagia, dan sampai-sampai mereka ingat ayat dalam surah Al-Baqarah ketika Rasulullah SAW diturunkan ayat ini bersama para sahabatnya yang sedang berjuang. Dan ini menutup ceramah kita pada kesempatan hari ini. Lihat, Rasulullah saja mendapatkan ujian, sahabatnya saja generasi terbaik mendapatkan ujian. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah, am hasibatum, apakah kamu mengira wahai Muhammad, apakah kamu mengira wahai Muhammad, dan apakah sahabat-sahabatmu mengira wahai Muhammad, am hasibatum an tadkhulul jannah, apakah kalian mengira, kamu dan sahabatmu wahai Muhammad, apakah kalian mengira akan masuk surga dengan mudah? Coba lihat, walamma ya'tikum, sedangkan belum datang kepada kalian, am hasibatum an tadkhulul jannah, ya, apakah kalian mengira akan mudah masuk surga? Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum, sedangkan belum datang pada kalian, mathalul ladzina khalau min qablikum, belum datang pada kalian ujian yang aku berikan kepada orang sebelum kalian. Orang-orang sebelum kalian maksudnya para nabi sebelumnya. Massathumul ba'sa, mereka pasti diuji dengan bahaya. Wadh-dharra, mereka pasti diuji dengan ingin dibinasakan. Wazulzilu, sebagian mereka bahkan dibanting kanan, dibanting kiri, bahkan digoncangkan. Al-zalzalah, digoncangkan, goncangan. Hatta, sampai kemudian, ya, ini ujian pada Rasulullah juga. Hatta, kata Allah, sampai-sampai kalian, yaqular rasul, kamu wahai Muhammad, walladzina amanu ma'ah, dan orang yang beriman bersamamu. Ya, hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ah. Tahu enggak apa yang dikatakan Rasulullah ketika dapat ujian yang sangat berat bersama para sahabatnya? Mereka semua mengatakan apa? Hatta yaqular rasul walladzina amanu ma'ah mata nasrullah. Tahu an-nasr? Idza jaa nasrullah, tahu? Apa arti dari surah An-Nasr? Pertolongan. Kalau dia bilang apa? Mata nasrullah. Sampai Rasul sendiri mengatakan, sampai Nabi kita ini Nabi yang mengenal Allah, yang terima wahyu dari Allah. Sahabat yang bersama Nabi terbaik, yang mengenal Allah. Apa yang mereka katakan? Mata, kapan? Nasrullah, kapan datang pertolonganmu ya Allah? Nabi ini, Nabi saja masih mengatakan, kapan ya Allah? Kapan ini kami selesai dari kejahatan orang Quraisy? Kapan harus selesai dari kezaliman Abu Lahab? Kapan harus selesai dari kezaliman Abu Jahal? Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian. Apa kata Allah? Ini masih dalam ayat yang sama. Ala, sesungguhnya, inna nasrallahi qarib, sesungguhnya wahai Muhammad, ketahuilah, ketahuilah bersama para sahabatmu, inna nasrallahi qarib, sungguh pertolonganku sangat dekat. Sangat dekat. Menunjukkan apa Bapak Ibu sekalian? Dunia ini cepat sekali, singkat sekali. Makanya kalau diuji Pak, tidak usah ngeyel, tidak usah protes. Ada ujian tak? Keluarga, ujian harta, pekerjaan, rezeki, apapun ujian kita Bapak Ibu sekalian, terima. Terima dan lalui, karena tidak akan lama itu ujian. Akan berlalu dan Allah akan muliakan orang yang tetap mulia, dan Allah akan hinakan orang yang hina. Nanti buka surah Al-Baqarah ya, ayat 214. Baca sendiri tadabbur ayat yang saya barusan bacakan tadi.
tentang bagaimana Nabi saja, Rasul saja masih bertanya, kapan datang pertolonganmu ya Allah? Ketika diuji, kapan? Apalagi kita manusia biasa, wajar saja kalau kita bilang, ya Allah, kapan selesai masalahku ya Allah? Nabi saja mengatakan, kapan datang pertolonganmu ya Allah? Al-Baqarah ayat berapa? 214. Cari nanti ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Syuruk minta, bisa sholat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.